Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraq tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibu bapak, alhamdulillah ketemu saya lagi. Bulan kemarin baru membahas hibah, walaupun sekilas dibahas tentang waris. Pak Bu, wasiat teh yang kayak gimana? Ya, wasiat naon? Ya, pesan terakhir. Jadi kalau kita melihat bahasa, wasiat itu melanjutkan, meneruskan. Jadi kalau bapak ibu punya harta kemudian diwasiatkan, itu teh dilanjutkan amanahnya. Jadi wasiat itu kita melanjutkan amanah memegang harta. Jadi wasiat itu melanjutkan atau meneruskan amanah, itu wasiat. Sebelum pembagian waris, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melunasi hutangnya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Coba ibu buka dalam surat An-Nisa, surat yang 4 ayat 11. Dalam penggalan ayatnya, itu kan surat An-Nisa ayat 11-12 itu pembahasan waris. Tapi di penggalan ayatnya ada bunyinya mimba andi wasiyati yusi biha audain. Pembagian waris itu setelah dipenuhi apanya Bu? Setelah dipenuhi wasiat dan hutangnya. Nah, kalau misalkan suami ibu wafat, ibu seneng nggak kalau suami wafat? Kata ibu tergantung gitu. Nya amun suami napi kasbeun pas suami wafat ya alhamdulillah. Nah, oke, ibu. Nah, jadi ada dua hal ketika pembagian waris itu akan dilakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu penuhi wasiatnya dan yang kedua lunasi hutangnya. Nah, kalau misalkan pada saat pembagian waris itu ada hal-hal kecil, misalkan pengurusan jenazahnya itu pun harus dipenuhi. Jadi kalau ada hal-hal dalam pembagian waris, hal-hal kecil yang sifatnya hutang, sekalipun itu pengurusan jenazah, misalkan gini, pada saat suami wafat, ibu tuh saking sedihnya sehingga pengurusan jenazahnya itu ditanggung sama orang lain, sama sahabat ibu. Nah, ibu tanya, berapa habisnya pengurusan jenazah? Berapa nominalnya? Nah, kalau itu diikhlaskan oleh sahabat ibu, oleh teman ibu, gak masalah. Tapi kalau itu menjadi hutang, sebelum pembagian waris itu, maka itu harus dipenuhi hutangnya. Ketika kita membuat surat wasiat, ini seringkali jadi persoalan. Butuhkah ada saksi? Jadi ketika membuat wasiat teh kedah aya saksi teu? Kedah. Kata siapa? Ya? Kata siapa Bu? Pak? Kata Quran surat An-Nisa. Coba buka surat An-Nisa. Sok ngaco wae. Nih, surat An-Nisa itu ayat 11 sampai 12 atau surat An-Nisa ayat 176 itu membahas tentang pembagian waris. Walaupun diselipi tentang wasiat dan hutang.
Nah, kalau bab saksi itu bukan surat An-Nisa, Adik. Jadi surat An-Nisa ayat 11 sama 12 itu tentang apa? Tentang pembagian waris. Jadi teknis pembagian waris tidak disebutkan. Studi kasusnya itu tidak disebutkan. Tapi dalam Quran itu hanya disebutkan porsi-porsinya, bagian-bagiannya. Kenapa? Kebayang tuh, kalau misalkan di Quran itu disebutkan teknis pembagian waris, itu sepertinya akan ada satu kitab membahas tentang waris. Contoh misalkan dana pensiun, apakah itu waris yang harus dibagikan? Bukan. Dana kematian, apakah itu kategori waris? Bukan. Kemudian tabungan hari tua. Zaman Nabi mah nggak ada, Bu. Zaman Nabi itu tidak ada tabungan hari tua. Dia kerja di sahabat yang lain, kemudian dipotong gajinya, itu nggak ada. Zaman Nabi itu belum ada. Jadi belum ada tabungan hari tua, belum ada yang namanya pensiun, belum ada yang namanya asuransi. Betul, asuransi juga itu nanti apakah itu kategori waris atau bukan, gitu. Nanti asuransi pun dibagi dua, mana asuransi yang ini kategori waris, mana asuransi yang itu adalah bukan waris, gitu. Kalau di kita ada yang namanya dirkah. Dirkah itu harta peninggalan. Nah, kalau tabungan hari tua, saya kupas sedikit. Kalau tabungan hari tua itu waris bukan? Dirkah bukan? Ya, tabungan hari tua. Tabungan hari tua itu adalah waris yang harus dibagikan. Harta waris atau dirkah yang harus dibagikan. Kenapa? Sebab tabungan hari tua itu dipotong dari gaji. Jadi pengambilan tabungan hari tua itu dilakukan pada saat dia masih hidup. Itu hasil jerih payah almarhum, gitu. Jadi tabungan hari tua termasuk pada waris. Kemudian dana kematian. Tiba-tiba suami ibu tuh kecelakaan, naudzubillah, Bu. Saya bukan mendoakan. Misalkan suami ibu kecelakaan, dapat santunan dari pemerintah sekian puluh juta atau dapat santunan dari instansi sekian puluh juta, itu waris bukan? Waris bukan? Bukan. Ibu manya kudu dibedakan mana waris mana bukan. Gini, dirkah itu harta yang harus dibagikan itu apa yang dia usahakan sejak dia masih hidup. Nah, sejak dia masih hidup. Nah, kalau tabungan hari tua diambil, dipotong dari gajinya, maka itu waris. Kenapa? Itu diusahakan ketika dia masih hidup. Kalau dana kematian itu didapatkan setelah dia wafat. Dia kan tidak minta, dia tidak mengusahakan, tuh enggak? Tidak ada usaha lain, gitu. Jadi apa saya bilang? Dana kematian. Jadi yang namanya dana kematian itu bukan waris. Siapa yang mendapatkan haknya itu? Mereka adalah ahli waris inti. Siapa? Istrinya sama anak-anaknya. Nah, jadi itu kalaupun misalkan si istrinya tidak membagikan harta itu nggak masalah. Kenapa? Sebab itu bukan dirkah, bukan warisan, tapi itu KDD. Jadi misalkan ibu tuh karena banyak operasional, biaya anak-anak dan lain sebagainya, sehingga dana kematian tuh ibu pakai, itu nggak masalah. Tapi kalau yang namanya tadi saya bilang tabungan hari tua, maka itu kategori waris. Kenapa? Sebab itu diusahakan ketika dia masih hidup. Itu kuncinya. Itu yang membedakan dirkah dan bukan dirkah. Jadi yang namanya dirkah itu apa yang dia usahakan
ketika dia masih hidup. Nah, kembali pada wasiat. Nah, tadi saya tanya, wasiat harus ada saksi? Tidak. Harus ada. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surat? Ayo nyebut Al-Baqarah, ayo nyebut apa lagi? So, hadiahan. Hadiahnya umroh. So, serius ini mah. Yang bisa jawab hadiahnya umroh. So, googling cepat. Hadiahnya umroh sampai Cengkareng. Jadi umrohnya sampai bandara. Oke. Nah, wasiat itu harus ada saksi. Saksinya berapa? 2 orang saksi yang adil. Jadi ada 2 orang saksi. Itu dalam surat. Ayo ini keke itu nyebut Al-Baqarah. Mentang-mentang pang panjang. Dalam surat Al-Maidah ayat 106. Jadi wasiat itu harus ada saksi 2 orang atau 2 orang yang berlainan agama. Jadi kalau misalkan ibu tuh wasiat, nah satu saksinya itu non muslim itu sah. Jadi kalau wasiat itu salah satunya ada yang non muslim saksinya. Kalau wasiat itu saksinya ada yang non muslim itu boleh. Itu coba nanti ibu baca surat Al-Maidah surat kelima ayat 106. Coba. Siapakah yang boleh menerima waris? Yang boleh menerima waris siapakah yang boleh menerima wasiat? Siapapun boleh menerima wasiat. Termasuk siapa? Gini, semuanya boleh menerima wasiat, termasuk ahli waris kecuali ketika ahli waris itu tidak dikehendaki oleh yang lain. Jadi gini, ada ustadz-ustadz yang berpendapat bahwa ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Hadisnya apa? Hadisnya kata Nabi, innallaha qad a'ta kullu dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya ahli waris itu dia mendapat haknya, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, itu hadisnya. Tapi di hadis yang lain yang sama-sama sahih, ahli waris boleh mendapatkan wasiat dengan catatan dikehendaki oleh ahli waris yang lain. Misalkan ini, kalau misalkan suami ibu memberikan wasiat kepada ahli waris, nah selama ahli warisnya sepakat itu dibolehkan. Kenapa? Ada hadis lain yang membolehkan dan itu sahih. Ada hadis lain yang membolehkan si mayit memberikan wasiat kepada ahli warisnya dengan catatan ahli waris yang lain sepakat. Misalkan suami ibu tuh memberikan wasiat kepada si A, kepada anaknya. Nah, kemudian ahli waris yang lain sepakat, maka itu sah. Itu sah. Tapi kalau ahli waris yang lain ada yang tidak sepakat terhadap wasiat yang ditujukan pada ahli waris, maka itu bisa batal. Nah, kemudian bolehkah si mayit itu memberikan wasiat kepada anak angkat? Boleh. Kenapa? Anak angkat bukan ahli waris. Bolehkah wasiat itu ditujukan kepada anak kandung yang non muslim? Wasiat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Anak kandung sekalipun dia anak kandung tapi beda agama, dia tidak berhak mendapatkan waris. Jadi gini, ada 2 penyebab
dia tidak mendapatkan waris. Yang pertama adalah pembunuhan. Jadi kalau orang tuanya dibunuh sama anaknya, maka anaknya tidak berhak mendapatkan waris. Yang kedua, kalau ada orang tua anaknya beda agama, maka anaknya tidak berhak mendapatkan waris. Nah, kalau wasiat boleh. Jadi kalau wasiat boleh. Nah, kemudian jumlah wasiat itu maksimal 1/3. Awas, bedakan hibah dan wasiat. Kemarin tuh ada beda pendapat di antara ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa hibah itu ada batasan. Berapa? 1/3. Ingat, hibah itu tidak ada batasan selama orang tuanya bisa berlaku adil. Yang ada batasan hanya wasiat, batasan jumlah. Batasan maksimal wasiat itu maksimal 1/3, tidak boleh dari itu. Nah, hadisnya itu hadis ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dia sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mewasiatkan seluruh kekayaan saya?" Jadi saking kayanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pingin hartanya itu diwasiatkan. Kata Nabi tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas nanya lagi, bagaimana kalau setengahnya? Kata Nabi, tidak boleh. Tuh, semuanya tidak boleh, setengahnya tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas nanya lagi, bagaimana kalau 1/3-nya? Kalau 1/3-nya boleh. Jadi kata Nabi 1/3-nya boleh dan itu sudah banyak. Nah, jadi wasiat 1/3 itu bukan total yang ada di tabungan ibu, yang ada di tabungan bapak. Jadi 1/3 itu bukan uang cash atau uang tabungan yang ada di rekening bapak ibu, ya, di rekening almarhum, tapi 1/3 itu dari total aset, gitu. Jadi kalau digabung-gabung, tanahnya di mana, rumahnya di mana, kemudian tabungannya sekian, depositonya sekian, nah itu ditotalkan maksimal 1/3. Ingat, 1/3 itu bukan dari tabungan, bukan dari deposito, tapi 1/3 itu dari total aset. Ya Bapak Ibu, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang mahram. Mahram tuh perlu saya bahas. Kenapa? Sebab sok nupa belit. Nanti kan itu ada hubungannya dengan pembagian waris juga, gitu. Nah, ada misalkan keponakan. Apakah keponakan sama keponakan itu mahram bukan? Nah, itu akan saya bedah minggu depan. Nah, kemudian juga insya Allah minggu depan akan saya bedah tentang gonogini. Apakah gonogini dalam Islam itu ada atau tidak? Nanti akan saya bedah alasan-alasannya atau ijtihad-ijtihadnya akan saya bedah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang puas, boleh Ibu WA saya, japrik saya. Nomornya udah ada ya Bu. Kemarin sama MC sudah disebutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.